Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gelbita Zara, saya dari PGMI 2C dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Australia. Perkembangan Islam di Australia. Islam tiba pertama kali di Australia melalui para pedagang Makassar pada abad ke-17. Sejarah Islam di Australia dimulai pada abad ke-17 melalui kedatangan para pedagang Makassar dari Sulawesi, yaitu Indonesia. Para pedagang Makassar ini menjelajahi wilayah perairan utara Australia dalam perjalanan perdagangan mereka antara abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Mereka terlibat dalam perdagangan trepang atau teripang yang merupakan sejenis terumbu karang yang memiliki nilai tinggi dalam perdagangan internasional pada saat itu. Pedagang Makassar melakukan perjalanan jauh dari wilayah mereka di Sulawesi ke perairan utara Australia, khususnya di sekitar wilayah yang sekarang dikenal sebagai Selat Torres atau Teluk Carpentaria. Selama berada di Australia, mereka berinteraksi dengan suku pribumi setempat, terutama orang-orang pesisir. Hubungan ini terbukti menjadi jalur awal masuknya Islam ke Australia, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pedagang Makassar secara aktif melakukan usaha dakwah agama Islam di kalangan penduduk pribumi Australia. Tetapi kontak-kontak ini membawa pengaruh budaya dan perdagangan Islam ke Australia tersebut. Penting untuk dicatat bahwa meskipun Islam mungkin memasuki Australia melalui pedagang Makassar, menyebarkan Islam di wilayah tersebut tidak signifikan pada waktu itu. Islam baru menjadi agama minoritas di Australia setelah kedatangan imigran Muslim yang lebih besar pada abad ke-19 dan ke-20, terutama melalui imigrasi dari berbagai negara seperti Afghanistan, India, dan Timur Tengah. Perkembangan di abad ke-19 dan ke-20. Yang pertama, peran komunitas Muslim. Peran komunitas Muslim dalam membangun masjid dan lembaga keagamaan sangat penting dalam memperkokoh identitas, keberlanjutan praktik keagamaan di suatu daerah. Inisiatif ini mencerminkan kebutuhan akan tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial komunitas Muslim. Berikut adalah beberapa aspek peran komunitas Muslim dalam membangun masjid dan lembaga keagamaan. Yang pertama, tempat ibadah dan pendidikan agama. Masjid. Membangun masjid menjadi suatu tanda keberadaan dan keberlanjutan komunitas Muslim di suatu daerah. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Pusat pendidikan agama. Sebagian besar masjid juga menyelenggarakan program pendidikan agama, sekolah, dan kelas tafsir Quran untuk memastikan transmisi nilai-nilai keagamaan kepada generasi muda. Dan yang kedua yaitu pusat kegiatan sosial dan kemanusiaan. Lembaga amal. Komunitas Muslim juga mendirikan lembaga amal untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk pangan, sandang, dan bantuan kemanusiaan lainnya. Program kesejahteraan. Beberapa masjid dan lembaga keagamaan terlibat dalam program-program kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberian beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan, dan dukungan sosial. Dan yang ketiga, pengembangan kultural dan kepemudaan. Festival dan acara budaya. Masjid dan lembaga keagamaan dapat menjadi pusat untuk mengadakan festival dan acara budaya yang merayakan keanekaragaman budaya dalam komunitas Muslim. Dan kegiatan kepemudaan membangun program kegiatan khusus untuk para pemuda seperti kelompok diskusi, kegiatan olahraga, dan proyek-proyek sosial untuk membangun kepemimpinan dan keterlibatan
pemuda Muslim. Yang keempat, dialog antar agama dan keterbukaan. Dialog antar agama, masjid seringkali menjadi tempat untuk mengadakan dialog antar agama yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan toleransi antar komunitas beragama di suatu daerah. Acara terbuka untuk masyarakat umum, membuka masjid dan lembaga keagamaan untuk acara-acara terbuka dapat membantu menghilangkan stereotip dan menciptakan peluang untuk bertukar pikiran dengan masyarakat umum. Dengan memainkan peran tersebut, komunitas Muslim dapat berperan aktif dalam memajukan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan keberagaman di masyarakat lokal dan global. Setelah peran komunitas Muslim, di sini yang kedua kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mulai mengakui hak-hak agama Muslim dan memberikan dukungan. Pengakuan dan dukungan pemerintah terhadap hak-hak agama Muslim dapat mencakup berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan kebebasan beragama dan mendukung keberlanjutan praktik-praktik keagamaan. Berikut adalah beberapa contoh dari kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah untuk mengakui dan mendukung hak-hak agama Muslim. Yang pertama adalah kebebasan beragama. Pemerintah dapat memastikan kebebasan agama bagi seluruh warganya, termasuk umat Muslim. Ini melibatkan perlindungan terhadap hak untuk memeluk dan mengamalkan agama tanpa takut diskriminasi atau persekusi. Dan yang kedua, memberikan izin pembangunan masjid. Pemberian izin ini untuk membangun masjid merupakan langkah penting dalam memberikan ruang fisik bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah mereka. Pemerintah dapat memastikan bahwa proses perizinan berjalan dengan adil dan transparan. Yang ketiga, pengakuan hari raya keagamaan. Pengakuan resmi terhadap hari raya keagamaan Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur nasional dapat memberikan penghargaan terhadap praktik-praktik keagamaan untuk umat Muslim, umat Islam yang memungkinkan mereka untuk merayakan hari raya dengan tenang. Dan yang keempat, dukungan pendidikan agama Islam. Menyediakan dukungan finansial dan infrastruktur untuk pendidikan agama Islam seperti sekolah-sekolah Islam dan program-program pendidikan keagamaan dapat membantu memastikan pendidikan agama yang berkualitas bagi umat Islam. Kelima, dialog antar agama dan pendidikan toleransi. Mendorong dan mendukung program dialog antar agama serta pendidikan toleransi dapat membantu membangun pemahaman dan kerjasama antara komunitas agama yang berbeda. Keenam, pemberantasan diskriminasi dan Islamofobia. Menerapkan kebijakan untuk melawan diskriminasi dan Islamofobia dapat membantu melindungi umat Islam dari tindakan diskriminatif dan mempromosikan keadilan sosial. Setelah kebijakan pemerintah, dan yang ketiga adalah peran Islam dalam masyarakat. Muslim berkontribusi pada budaya dan kehidupan ekonomi Australia. Kontribusi pada keanekaragaman budaya yaitu seni dan sastra, festival dan acara budaya, dan pengaruh kuliner, makanan dan restoran. Dan yang ketiga, pengembangan ekonomi lokal yaitu wirausaha dan bisnis, pekerjaan dan profesi. Dan yang keempat, kesejahteraan masyarakat, program kesejahteraan masyarakat dan amal. Dan yang kelima adalah pendidikan dan penelitian pendidikan agama Islam, penelitian dan kontribusi akademis. Peningkatan jumlah umat Muslim. Jumlah umat Muslim di Australia terus bertambah mencerminkan keragaman agama. Peningkatan jumlah umat Muslim di Australia dapat mencerminkan beberapa faktor dan dinamika yang berkontribusi pada keragaman agama di negara tersebut. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan peningkatan termasuk imigrasi.
Imigrasi salah satu faktor utama peningkatan jumlah umat muslim di Australia adalah imigrasi. Banyak muslim datang ke Australia sebagai imigran yang mencari kesempatan ekonomi, perlindungan, atau alasan-alasan yang lain. Imigrasi yang beragam membawa berbagai latar belakang budaya dan agama, termasuk Islam, dan berkontribusi pada keragaman agama di negara tersebut. Selain imigrasi, ada juga dari lahirnya dan pertumbuhan penduduk. Semakin bertambahnya penduduk, peningkatan jumlah umat muslim juga dapat disebabkan oleh pertumbuhan ini. Penduduk alami di kalangan komunitas muslim yang sudah ada di Australia. Kelahiran anak-anak dalam keluarga muslim di negara ini berkontribusi pada pertumbuhan komunitas muslim secara organik. Dan keterbukaan masyarakat. Kesadaran dan keterbukaan masyarakat Australia terhadap keragaman agama juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung ekspresi keberagaman, termasuk praktik-praktik keagamaan Islam. Keterbukaan ini dapat menghasilkan integrasi sosial yang lebih baik bagi komunitas muslim di Australia. Tantangan umat muslim. Umat muslim di berbagai dunia, termasuk di Australia, dapat menghadapi sejumlah tantangan, termasuk stigma, integrasi, dan edukasi. Stigma, Islamfobia. Umat muslim sering menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi dalam bentuk Islamfobia, yaitu ketakutan atau kebencian terhadap Islam dan orang-orang muslim. Ini dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku diskriminatif seperti pelecehan verbal, diskriminasi di tempat kerja, atau tindakan kekerasan, terorisme, dan radikalisme. Kedua, integrasi. Integrasi, tantangan integrasi nasional. Beberapa umat muslim mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai integrasi sosial penuh di masyarakat yang mungkin memiliki norma dan nilai-nilai yang berbeda. Faktor seperti bahasa, budaya, dan perbedaan keyakinan dapat menjadi hambatan bagi integrasi yang baik. Pentingnya keterlibatan komunitas, keterlibatan aktif dalam kehidupan masyarakat lokal, termasuk melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya, yang dapat membantu memperkuat integrasi dan mengatasi stereotip negatif. Dan yang ketiga adalah edukasi. Pendidikan keagamaan dan budaya. Pendidikan tentang Islam dan budaya muslim di lembaga-lembaga pendidikan dapat membantu mengatasi ketidaktahuan dan mengurangi prasangka. Inklusi kurikulum yang mencakup pemahaman dan tentang Islam dapat membantu membangun pemahaman dan toleransi. Pelatihan keanekaragaman, pelatihan untuk guru, pemimpin sekolah, dan staf pendidikan mengenai keanekaragaman agama dan budaya dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan memahami kebutuhan umat muslim. Peran pemerintah dan dukungan perlindungan hak. Perlindungan hak. Pemerintah dapat memperkenalkan hukum dan kebijakan anti-diskriminasi untuk melindungi hak-hak individu dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan agama, etnis, atau gender. Penegakan hukum. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan bagi warga yang menjadi korban diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kedua adalah keragaman dipromosikan. Pemerintah dapat mempromosikan keragaman melalui kurikulum pendidikan yang inklusif, yang mencakup berbagai perspektif budaya, agama, dan etnis. Hal ini membantu membangun pemahaman dan toleransi di kalangan generasi muda. Pemerintah dapat mendukung program-program khusus yang dirancang untuk mendukung keberhasilan dan kesejahteraan komunitas minoritas termasuk umat muslim, yang melibatkan bantuan keuangan, pelatih keterampilan, atau layanan kesehatan yang bersifat khusus. Dan yang ketiga adalah kemitraan komunitas.
Pemerintah dapat mendukung dialog dan konsultasi rutin dengan komunitas-komunitas, termasuk umat Muslim, untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka, yang membantu membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat. Dan kemitraan pemerintah dapat mendukung program kemitraan yang melibatkan komunitas Muslim dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program-program sosial, ekonomi, dan pendidikan. Jadi, pada kesimpulan penjelasan tadi, kesimpulannya adalah peran umat Muslim di Australia mencakup kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, budaya, seni, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti stigma dan integrasi, umat Muslim di Australia terlibat dalam upaya untuk memperkuat keberagaman dan kerukunan antar umat beragama. Dengan dukungan pemerintah dan upaya bersama antar komunitas Muslim, umat Muslim di Australia terus berkontribusi pada keberagaman dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan pentingnya dialog, pemahaman, dan kemitraan terus menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang saling menghormati dan mendukung keberagaman agama dan budaya. Sekian dari saya. Dari segala kurangnya mohon dimaafkan dari materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.